Redmi 10 yang kemarin sempat kita bikin video bocorannya, secara diam-diam udah dirilis tanggal 18 Agustus kemarin di Malaysia. Nggak ada hingar-bingar acara perilisannya, dan malah terkesan dirilis secara diam-diam. Lantas, ada apa sih sebenarnya dengan Redmi 10 ini? Ya bener banget, gue sendiri sebenarnya juga kecolongan sih soal informasi perilisan si Redmi 10 ini. Tanggal 19 Agustus pagi pas gue iseng-iseng buka situs berita, gue cukup kaget ada satu artikel berita yang nulis kalau si Redmi 10 ini udah dirilis. Pas gue cari-cari di mana video perilisannya biar bisa gue tonton dan gue kulik, ternyata sama sekali nggak ada. Jadinya gue mikir, apakah HP ini nggak terlalu spesial sehingga dirilisnya pun dalam diam. Well, sebenarnya kalau ngelihat desain dan spesifikasi si Redmi 10 ini sama sekali nggak bisa dikatakan kalau produk ini nggak spesial ya. Contoh desainnya, HP ini menurut gue punya bentuk bodi, terutama panel belakang yang paling cakep di antara beberapa generasi sebelumnya. Posisi dan bentuk kamera babnya pas dan terlihat proporsional. Pilihan warnanya juga terlihat jauh lebih kalem dan dewasa dibanding yang sebelum-sebelumnya. HP ini juga sedikit lebih tipis dari Redmi 9. Meskipun kapasitas baterainya disunat 20 mAh dibanding yang sebelumnya. Ya 20 mAh doang sih emang bakalan berasa. Belum lagi, si Redmi 10 ini punya fitur baru yaitu reverse wire charging 9W. Dengan fitur ini, si Redmi 10 bisa kita fungsiin jadi powerbank buat ngecas HP lain kita atau mungkin HP temen. Nah kalau gue lihat dari aspek desain ini sih, gue bakalan setuju kalau Redmi 10 ini lebih bagus dari yang sebelumnya. Terus kalau desainnya oke, lantas apa dong yang bikin Redmi 10 ini dirilis dalam diam? Apa jangan-jangan spesifikasinya yang nggak ada peningkatan dari Redmi 9 kemarin? Jangan-jangan layarnya masih 60Hz, chipsetnya pakai Helio G80 lagi, atau bahkan resolusi kameranya rendah? Ternyata nggak sama sekali. Redmi 10 ini kalau kita bandingkan sama Redmi 9 kemarin, ternyata punya peningkatan yang signifikan banget. Pasti bakalan berasa banget kalau misalkan kalian punya Redmi 9 kemudian hijrah ke Redmi 10. Contoh pertama di sektor layarnya. Redmi 10 ini jadi HP entry level pertamanya Redmi yang punya layar 90Hz. Jelas experience saat scrolling bakalan berbeda dari yang sebelumnya. Transisi UI-nya bakalan jadi lebih mulus lagi dan scrolling timeline sosial media bakalan lebih memanjakan mata. Untuk gaming sih gue nggak terlalu berharap ya bakalan dapetin FPS di atas 60 mengingat ini adalah HP kelas entry level. Tapi buat yang iseng-iseng main game PUBG Mobile tanpa headset sih harusnya udah lumayan terbantu lah dengan speaker stereonya. Dan buat nonton konten multimedia juga pastinya bakalan lebih oke. Yang kedua yang menurut gue cukup jauh loncatannya adalah sektor kameranya. Kalau di Redmi 9 kemarin kamera utamanya pakai 4 buah sensor dengan resolusi utama 13MP. Redmi 10 ini juga punya 4 buah sensor tapi resolusi utamanya 50MP. Dari 13MP ke 50MP, ini tentu aja jauh banget peningkatannya. Gue belum nemuin artikel yang nulis jenis sensornya apa sih, tapi gue bisa asumsikan dia pakai sensornya Samsung ISOCELL JN1 50MP yang baru aja diumumkan Samsung di bulan Juni kemarin. ISOCELL JN1 ini adalah sensor kamera 50MP dengan ukuran fisik terkecil di dunia saat ini. Ukurannya cuma 1/2,8 inci dengan ukuran pixel individual 0,64 mikron. Jadi emang ukurannya kecil banget. Tapi ingat, ukuran fisik sensor yang lebih kecil jika dibandingkan dengan sensor yang fisiknya lebih besar, tentu aja bakalan lebih oke sensor yang ukurannya lebih besar. Karena sensor yang fisiknya lebih besar bisa menangkap cahaya yang lebih banyak lagi. Jadi kamera Redmi 10 ini secara resolusi memang lebih bagus karena bisa mengcapture gambar dengan output 50MP. Tapi soal hasilnya masih harus dicoba dulu. Apakah lebih bagus dari Redmi 9? Mungkin iya, tapi mungkin juga bedanya nggak bakalan signifikan. Satu yang jelas yang memungkinkan Redmi 10 ini bisa pakai kamera 50MP sekaligus layar 90Hz adalah SoC alias chipsetnya. MediaTek di bulan Juli kemarin merilis Helio G88 yang memungkinkan HP di kelas low-end mempunyai fitur dan spesifikasi yang selama ini terhitung jarang ditemui di HP kelas bawah. Helio G88 ini membawa dukungan kamera dengan resolusi hingga 64MP
dan juga layar Full HD Plus dengan refresh rate sampai 90Hz. Dan untung aja Redmi langsung gercep membawa kedua fitur tersebut di HP low-end-nya ini. Gue sendiri punya asumsi ke depannya ini bakal mengubah standar HP-HP di kelas bawah. Kalau brand lain pengen HP entry levelnya mau laku ya minimal speknya harus setara atau mendekati Redmi 10 ini. Resolusi kameranya wajib gede dan layarnya harus smooth. Setidaknya itulah dua peningkatan yang bisa dirasakan saat menggunakan Helio G88 ini ketimbang menggunakan Helio G80 yang sebelumnya digunakan di Redmi 9. Karena kalau bicara soal performanya, kedua SoC ini punya hardware yang sejenis. Bedanya ada di GPU-nya yang sedikit lebih cepat. Jadi kalau nantinya kita bicara soal hasil benchmarknya, harusnya sih nggak akan ada perbedaan yang jauh dari Redmi 9 yang kemarin. Soal harga gue rasa juga masih termasuk murah. Varian basicnya dijual dengan harga Rp649 Malaysia dan varian tertingginya dijual dengan harga Rp749 Malaysia. Nah, dengan peningkatan-peningkatan yang sebelumnya udah kita bahas, lantas apa sih yang bikin Redmi 10 ini kesannya dirilis diam-diam? Well, yang sejauh ini gue bisa simpulkan adalah faktor tempat di mana Redmi 10 ini dirilis. Yap, bener banget di Malaysia. Karena berkaca dari Poco X3 GT yang kemarin, yang mana Malaysia jadi salah satu negara pertama tempat HP ini dirilis, itu juga nggak ada acara perilisannya di Malaysia. Sedang di hari yang sama, Poco Pakistan bikin acara perilisannya dan ditayangkan secara live. Gua nggak tahu secara pasti kenapa di negara Malaysia nggak ada acara perilisannya. Tapi mungkin aja ini karena pengguna smartphone di Malaysia nggak sebanyak di Indonesia. Yang mana Indonesia sendiri menempati urutan keempat negara pengguna smartphone terbanyak di dunia. Buat kalian yang tinggal di Malaysia, barangkali kalian punya jawabannya, silahkan tulisin di kolom komentar. Oke, segitu aja guys. Gimana menurut kalian Redmi 10 ini? Apakah sesuai dengan harapan yang kalian mau? Dan terutama buat kalian pengguna Redmi 9, apakah kalian mau hijrah ke Redmi 10 ini? Jangan lupa ya, tulisin di kolom komentar. Please like dan share video ini. Subscribe juga buat kalian yang belum. Arif pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.